Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Ya, senang sekali kalau kita di hari Minggu kita bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Ini satu anugerah bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk boleh membukakan kebenaran firman Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan. Yang diambil dari kitab Yosua, pasal yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Mari kita berdoa. Diberkatilah orang yang menaruh harap padamu ya Tuhan, sebagaimana pujian yang tadi kami naikkan. Dan dengan iman seperti ini kami mau mengimani Tuhan. Ketika Engkau berkata firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sia-sia itu kosong, sia-sia itu tidak berguna, sia-sia itu tidak berarti, sia-sia itu tidak bermanfaat. Maka ketika Engkau berkata firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, artinya Tuhan firman-Mu itu begitu berguna, firman-Mu itu begitu penting, firman-Mu itu begitu bermanfaat bagi hidup kami. Maka adalah benar ya Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang tadi telah kami baca. Mohon Allah Roh Kudus, Engkau menerangi hati kami, Engkau mengurapi kami, menuntun kami masuk, mengerti firman-Mu, bahkan diberikan hati yang boleh meresponi firman-Mu. Karena kami tahu firman ini bermanfaat bagi kami. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas. Biarlah di dalam keterbatasannya Tuhan, mohon Engkau berkenan mengurapi, memakai apa yang hamba boleh renungkan untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua. Diberkatilah kami hari ini Tuhan, kiranya di dalam ibadah ini, sehingga baik yang berkhotbah maupun yang mendengar firman-Mu sama-sama boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Berjumpa Engkau di dalam ibadah ini, demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu Saudara, kalimat tersebut diucapkan oleh seorang yang bernama Kaleb, yang pernah diutus Musa bersama Yosua dan 10 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Itu di Bilangan 13:2-16. Ketika mengucapkan kalimat tersebut Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu sudah berumur 85 tahun. Udah berumur 85 tahun, aku masih sama kuat. Sama seperti waktu aku disuruh Musa. Ini satu usia yang bisa dikatakan sudah tidak muda lagi pada masa itu Bapak Ibu Saudara. 85 tahun bukan usia yang muda lagi pada masa itu. Dan ini dapat kita lihat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur yang ditulis oleh Musa yang mengutus Kaleb. Masa hidup kami 70 tahun. Jadi pada masa itu usia manusia tidak lagi ratusan. Secara umum paling banter 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika Kaleb mengucapkan kalimat tersebut Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu sudah sangat tua sekali, 85 tahun. Lebih daripada kuat memang.
Satu usia yang menunjukkan betapa kondisi fisik di usia seperti itu adalah kondisi fisik yang sudah tidak kuat lagi. Yang sudah tidak kuat lagi. Sekuat-kuatnya orang bisa bertahan sampai 85 tahun. Tetap ketika usia makin bertambah itu makin merosot. Namun coba kita perhatikan apa yang diucapkan Kaleb dalam Yosua 14 ayat 11 tadi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Berapa usia Kaleb ketika Kaleb diutus Musa? Bapak Ibu Saudara. Berapa? Di dalam Yosua 14 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Kaleb itu berumur 40 tahun ketika ia diutus Musa. Satu usia yang masih boleh dikatakan masih muda pada masa itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan pada masa sekarang, betul Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang di tempat ini, 40 tahun masih muda. Betul? Nah, berbicara tentang usia muda atau tua Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita tidak ada satu patokan yang jelas untuk satu orang dikatakan usia muda atau tua. Tidak ada satu patokan umur yang jelas. Usia 15 sampai 20 tahun disebut muda. Tapi ada juga yang mengatakan usia 20 sampai 30 tahun disebut muda. Bahkan 30 sampai 40 tahun juga disebut masih muda. Bahkan lebih lagi ada yang mengatakan 40 sampai 50 tahun juga masih muda. Belum tua. Satu kali saya ketemu satu ibu yang berusia 40-an tahun. Jadi biasalah ya Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Tionghoa apalagi orang Medan, setiap ibu-ibu kalau sudah menikah sebut panggil pasti Ai. Jadi saya panggil dia Ai. Saya langsung dimarahin Bapak Ibu Saudara. Jangan panggil Ai lah. Saya kan masih muda. 40-an tahun. Jangan panggil Ai lah. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa usia 40-an sampai 50-an tahun itu sudah merasa sudah sangat tua sekali Bapak Ibu Saudara. Ada orang seperti itu. Udah gak bisa apa-apa. Merasa sudah loyo. Sudah nggak bisa melakukan ini dan itu sudah sangat tua sekali, 40 sampai 50 tahun. Bapak Ibu Saudara, satu kali seorang jemaat di tempat saya pernah melayani, seorang ibu yang berumur hampir 50 tahun, belum 50 tahun. Berkata seperti ini, ia berkata kepada anak-anak muda yang usia 20 sampai 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Ai sudah tua. Sekarang Ai mau pensiun dulu. Giliran kalian yang muda-muda yang melayani Tuhan. Ai sudah tua, 40-an tahun belum 50. Dia merasa dia sudah tua, mau pensiun dari pelayanan. Giliran yang muda-muda maju. Kalian yang 20-30 tahun sekarang pimpin gereja. Bapak Ibu Saudara, singkat aja sekedar intermezzo. Ibu ini kemudian benar-benar pensiun gitu ya, turun dari pelayanan. Dan dalam kesaksiannya dia mengatakan dia menyesal. Dia sangat menyesal. Kenapa? Habis dia pensiun Bapak Ibu Saudara dia terkena kanker. Dan di dalam kesaksiannya dia mengatakan, Tuhan benar-benar suruh saya pensiun selamanya. Tidak bisa lagi melayani. Saya menyesal. Puji Tuhan, Tuhan kasih dia kesempatan sekali lagi. Untuk ia boleh diobati, sembuh dan kemudian melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu patokan ukuran yang jelas untuk satu usia itu disebut muda maupun tua. Tidak ada satu patokan. Kalau kita mau berbicara hati yang selalu muda, apa yang mau kita angkat? Masing-masing usia, masing-masing zaman menggambarkan situasi yang berbeda. Betul? Masing-masing berbeda. Namun pagi ini saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh mengajak kita untuk boleh merenungkan berapapun berapapun usia kita saat ini, berapapun kategori usia muda disebut sebagai orang yang masih muda, berapapun kategori usia tua untuk seorang disebut sudah tua,
Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita, dari sejak kita muda sampai kita tua. Yang harus kita jaga, yang harus kita bangun, yang harus kita hidupi di sepanjang hidup kita. Khususnya ketika kita mengikuti Tuhan. Dua hal ini tidak boleh hilang. Harus kita jaga baik-baik, kita bangun baik-baik, kita hidupi baik-baik. Dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Kaleb. Dia jaga ini dalam hidupnya dari ia muda sampai ia tua. Dua hal ini adalah semangat dan keberanian. Semangat dan keberanian. Semangat dan keberanian ini satu kesatuan. Orang yang semangat adalah orang yang berani. Orang yang berani adalah orang yang semangat. Dua hal ini tidak boleh hilang dari hidup kita dari sejak muda sampai kita tua. Khususnya dalam kita mengikut Tuhan. Maka hati yang selalu muda itu adalah bercerita tentang semangat dan keberanian. Memang semangat dan keberanian identik lebih kuat pada orang muda. Tetapi bukan berarti ini hilang ketika kita tua. Tidak. Semangat dan keberanian harus kita jaga, kita bangun, kita hidupi. Bapak Ibu Saudara, semangat itu adalah satu gairah. Satu gairah yang Tuhan anugerahkan pada manusia, pada setiap kita sebagai dorongan bagi batin kita untuk giat, untuk pantang menyerah, untuk berani maju, jangan putus asa. Itu semangat. Keberanian itu adalah satu sifat yang selalu siap dalam menghadapi segala kondisi dan situasi. Semangat dan keberanian ini tidak otomatis muncul Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi Kristen, ketika kita hidup, gak selalu otomatis muncul. Semangat dan keberanian ini harus diupayakan. Diupayakan hadir. Harus dibangun. Kalau kita nggak bangun, maka itu tidak akan hadir Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, semangat dan keberanian ini sangat penting. Dan ini harus selalu kita jaga. Harus selalu kita bangun. Harus selalu kita hidupi. Dalam hidup kita sebagai anak Tuhan yang mengikut Tuhan. Mengapa penting Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal 18 ayat 14 berkata seperti ini. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudara, Ayub di dalam Ayub 17 ayat yang pertama. Dia mengatakan seperti ini, semangatku patah, umurku sudah mau habis. Sekarang aku dekat dengan kuburan. Penderitaan yang begitu hebat membuat Ayub apa? Hampir patah semangatnya. Semangat itu penting Bapak Ibu Saudara. Dan keberanian itu penting. Harus kita bangun, harus kita jaga. Bapak Ibu Saudara, pentingnya semangat dan keberanian ini dalam hidup kita sebagai anak Tuhan bukan sekedar supaya kita bisa menanggung penderitaan. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada itu. Dan harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Kita jujur. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Kita sering menggampangkan ikut Tuhan. Kita sering menggampangkan itu. Tuhan Yesus itu berkata dalam Lukas 14 ayat 25. Ketika ada orang yang mau mengikut dia, harus meninggalkan ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Kalau enggak layak. Karena pada masa itu ikut Yesus
itu akan dikucilkan, akan dihakimi oleh orang-orang Yahudi, orang ahli-ahli Taurat, imam-imam, Farisi. Jadi kalau ada orang mau ikut Yesus, mereka harus siap. Dibenci oleh saudara, dibenci oleh bapaknya, dibenci oleh ibunya, dibenci oleh keluarganya. Harus siap. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi orang Kristen yang gampangan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang Kristen sejati. Dan untuk menjadi orang Kristen sejati, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Seperti tadi Lukas 14:25. Siap untuk dibenci keluarga demi iman. Siap menderita. Siap pikul salib. Berani berubah. Berani sangkal diri. Matikan keinginan daging. Jujur gak gampang Bapak Ibu Saudara, betul? Gak gampang. Musuh terhebat kita sebenarnya bukan sekedar iblis. Musuh terhebat kita salah satunya yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Untuk berubah itu gak gampang. Untuk berubah gak gampang. Gampang Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah, gampang. Ketika kita diperhadapkan dengan ketidaksabaran. Bisa sabar? Khususnya ketika kita di Jakarta, lalu lintas, supir angkot, motor, dia maju berhenti, mundur, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan kadang-kadang itu sangat mengesalkan. Tidak gampang. Bahkan saking tidak gampangnya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya frustasi ikut Tuhan. Belajar kasih, belajar setia, menguasai diri. Buah roh yang bisa membuat kita menderita. Sulit, tapi ini benar. Ini yang diminta Tuhan, yang mau gak mau. Kita harus jalani, alami. Maka tanpa menjaga, membangun dan menghidupi semangat dan keberanian kita untuk Tuhan, kita bisa frustasi dan menyerah dalam pertandingan iman kita mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat fakta itu sebenarnya. Berapa banyak jemaat di Immanuel ini mungkin yang awal-awal giat melayani. Kalau kita mau telusuri, orang ini mungkin ada sebagian yang sudah tidak ada lagi dalam gereja. Puji Tuhan kalau dia ke gereja tetangga, dia masih ikut Tuhan. Kita menemukan fakta juga, bukan hanya di Immanuel, di banyak gereja. Akhirnya apa? Meninggalkan imannya. Kembali kepada kepercayaannya yang lama. Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara. Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ada di sini. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, termasuk anak-anak. 600.000 orang laki-laki dicatat keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. 600.000 orang laki-laki. Kalau 600.000 orang laki-laki kan dia bilang termasuk anak-anak ya. Nah, mungkin kita bilanglah dia setengah atau 2/3 dari laki-laki itu punya istri. Dan masing-masing punya 2 atau 3 anak. Jadi diperkirakan, Bapak Ibu Saudara, diperkirakan orang Israel keluar dari Mesir itu totalnya ada lebih kurang 2 juta orang. Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pertanyaannya, berapa orang yang berhasil masuk tanah perjanjian? Lebih dari
Lebih kurang 2 juta orang keluar dari Mesir. Berapa orang yang berhasil masuk tanah perjanjian Bapak Ibu Saudara? Berapa orang? Cuman 2 orang. Cuman 2 orang Bapak Ibu Saudara. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-30 dikatakan apa? Hanya Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. 1.998 orang itu mati di tengah jalan. Karena tidak bisa ikut Tuhan sepenuh hati. Dengan semangat, dengan berani. Gak siap berubah, gak siap menderita. Mereka kehilangan semangat karena situasi sulit. Dan tidak masuk tanah perjanjian. Kebayang Bapak Ibu Saudara, tidak gampang ikut Tuhan. Tidak gampang. Dari 2 juta orang, hanya bisa masuk 2 orang. Itu yang asli-asli ya Bapak Ibu Saudara, yang asli-asli keluar dari Mesir. Yang asli, di tengah perjalanan ada kemudian terjadi kelahiran, bertambah besar lagi. Nah, yang lahir di perjalanan itu diizinkan masuk. Yang asli keluar dari Mesir itu tidak diizinkan masuk. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sekali lagi dalam Yohanes. Kita buka Alkitab kita sekali lagi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 dan ayat yang ke-66. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 berkata seperti ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Maka di ayat yang ke-66 dikatakan seperti ini. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Itu hanya mendengar, belum menjalani, belum mengalami. Mereka sudah tidak siap. Dan banyak murid-murid mundur ikut Yesus. Tidak siap bayar harga, tidak siap menderita, tidak siap berubah demi Yesus, tidak siap kecewa demi Yesus. Lebih menuruti keinginan diri untuk emosi, untuk kecewa, untuk terluka. Tuhan panggil berubah, harus semakin serupa Kristus. Ini pun tidak gampang. Ini pun tidak gampang. Bukankah ada banyak orang Kristen seperti ini Bapak Ibu Saudara? Perselisihan terjadi yang akhirnya membuat gereja kacau. Yang akhirnya membuat orang meninggalkan iman. Tidak siap untuk menundukkan diri, untuk berubah menjadi semakin serupa Yesus. Dibutuhkan semangat dan keberanian untuk itu Bapak Ibu Saudara. Semangat dan keberanian yang kudus. Bapak Ibu Saudara, Billy Graham pernah berkata seperti ini. Hanya karena kita pergi ke gereja. Hanya karena kita pergi ke gereja. Bukan berarti kita telah menjadi jemaat yang baik dan benar. Dan telah dilahirkan kembali sebagai orang Kristen. Belajar berubah dan menjadi taat. Lebih menunjukkan kita ini sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Menghormati dan mengasihi Dia. Dan saya pribadi menyadari akan hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Penting sekali untuk menunjukkan ketaatan, keseriusan untuk berubah, untuk mengasihi, menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu ini kami mengalami kejadian, saya dan istri. Itu mengalami kejadian yang luar biasa membuat kami bergumul. Sangat-sangat membuat kami bergumul. 8 tahun kami menikah, saya dan istri. Bertemu di Facebook. Kami menikah.
Dan kami tidak dikaruniai anak. Namun, awal Februari kemarin, tiba-tiba kami mendapat kabar, istri saya hamil. 2 minggu yang lalu, calon bayi kami meninggal di dalam rahim istri saya. Jujur Bapak Ibu Saudara, ini penantian 8 tahun. Satu kejadian yang sangat membuat kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksud semua ini? Kenapa Engkau lakukan ini? Kenapa Engkau berikan, izinkan istri saya boleh hamil? Begitupun istri saya mengatakan, mengapa Engkau izinkan aku boleh hamil? Tapi kemudian Engkau bawa kembali. Apa maksud semua ini? Bapak Ibu Saudara, secara mental kami sangat down. Kami kehilangan gairah, sempat kehilangan semangat, dan tidak berani menghadapi kenyataan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali ada banyak anak-anak Tuhan, khususnya ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dari live, itu mensupport kami, terus menyemangati kami, hamba-hamba Tuhan juga majelis, membangkitkan semangat keberanian kami kembali. Untuk maju, untuk bangkit, melayani Tuhan. Untuk tidak terpuruk oleh keadaan. Untuk tidak kemudian menjadi kecewa sama Tuhan. Kami membangun kembali semangat itu, keberanian itu. Siap untuk bayar harga. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, terpujilah Tuhan. Karena kami pernah berkata, dikasih anak terpuji Tuhan. Tidak dikasih anak pun tetap terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang anak Tuhan dia ngomong begini, kamu mungkin tidak bisa mengontrol. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol segala peristiwa yang terjadi padamu. Kamu pun tidak bisa tahu kapan peristiwa itu datang. Tetapi kamu dapat memutuskan untuk tidak mau terpengaruh dan tidak mau kehilangan semangat dalam menghadapi persoalanmu bersama imanmu. Lebih lanjut ia berkata, dan aku belajar bahwa orang akan melupakan apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Tetapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka merasakan semangatmu dalam menjalani hidup dan keberanianmu dalam mempraktekkan iman. Bapak Ibu Saudara, Polikarpus tidak pernah terpikir dia akan mengalami kejadian ini. Satu kali dia ditangkap, diperhadapkan dengan satu situasi untuk menyangkali imannya. Pilih ikut Yesus, dia mati. Sangkali Yesus, dia selamat. Dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu akan mengalami kejadian ini. Tapi hari itu dia mengalami. Dia disuruh pilih, sangkali Yesus. Bijaksana sekali Polikarpus berkata, Bapak Ibu Saudara. 80-an tahun aku ikut Yesus. Tidak sekalipun Yesus mengecewakan aku. Masakan hari ini aku kehilangan semangat dan mengecewakan dia. Putus kepalanya Polikarpus. Dia mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Semangat Polikarpus mengikut Yesus itu berkumandang menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Bahkan sampai hari ini boleh ada di dalam ilustrasi khotbah. Yang boleh menguatkan, yang boleh memotivasi, menginspirasi. Untuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berani maju demi iman kita.
di dalam Kristus Yesus. Tidak kehilangan semangat dan keberanian ikut Tuhan. Dari muda sampai tua. Apa yang Polikarpus katakan orang sudah lupa. Tapi semangatnya tidak dilupakan. Keberaniannya tidak dilupakan. Bapak Ibu Saudara, semangat Kaleb dalam mengikut Tuhan. Dan keberanian Kaleb dalam mempercayai Tuhan. Itu diingat. Bukan sekedar oleh manusia. Tetapi bahkan diingat oleh Tuhan. Maka dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24, Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tuhan berkata seperti ini, tetapi hambaku Kaleb. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan loh yang ngomong. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Ini kalau mau direnungkan bahasanya. Dengan sepenuhnya artinya apa? Kaleb itu tidak kehilangan gairah. Tidak kehilangan semangat dan keberanian. Tidak kehilangan iman. Tidak kehilangan kepercayaan. Tidak kehilangan sukacita dalam mengikut Tuhan. Maka Kaleb berani berkata, sekarang pun semangat dan kekuatanku itu tidak berubah. Di firman yang tadi awal kita baca dan kita pikirkan. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Dan keturunannya akan memilikinya. Inilah upah yang diterima oleh Kaleb. Karena ia menjaga hidupnya dari muda sampai tua. Semangatnya tidak pudar, keberaniannya tidak pudar, kesetiaannya tidak pudar, cintanya sama Tuhan tidak pudar. Maka ia menerima ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu menilai kesetiaan kita. Tuhan mengerti bagaimana menilai kualitas iman kita. Maka Tuhan tahu apa yang ia harus lakukan untuk setiap kita. Berkatnya, urapannya, kasihnya, Tuhan tahu seperti apa dia harus memberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana semangat dan keberanian kita dalam mengikut Tuhan saat ini? Akankah kita punya semangat dan keberanian seperti Kaleb? Akankah kita punya kesetiaan seperti Kaleb? Akankah kita punya kasih dan hormat seperti Kaleb kepada Tuhan? Bagaimana semangat dan keberanian kita dalam mengikut Tuhan saat ini? Masih kuat atau sudah pudar? Akankah orang-orang juga merasakan luar biasanya hidup kita dalam mengikut Tuhan? Yang boleh menginspirasi mereka. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara, hanya engkau dengan Tuhan. Hanya engkau dengan Tuhan di waktu yang singkat ini. Mari setiap kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, respon apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Berdoalah. Tuhan mendengar. Tuhan siap memberkati setiap kita. Tuhan siap mengurapi setiap kita. Bahkan Tuhan rindu boleh berkata, tetapi hambaku, karena lain jiwamu, maka aku akan memberkati engkau.
Tuhan, kami menyadari menjadi anak-Mu bukan hal yang gampang. Menghormati dan mengasihi-Mu bukan sesuatu yang gampang. Melayani dan mengikut-Mu bukan sesuatu yang gampang yang dapat kami jalani dengan gampang. Seringkali di dalam situasi hidup kami mempertahankan iman kami mempraktekkan iman kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan. Seringkali kami mendapat cibiran, seringkali kami mendapat keluhan, seringkali kami mendapat kesulitan. Belum lagi kami diperhadapkan untuk bagaimana kami berubah untuk menjadi semakin serupa Yesus. Yang bisa membuat kami frustasi, kadang-kadang kehilangan gairah untuk mengikut Tuhan. Terlalu lelah dengan kesulitan. Maka terima kasih Tuhan kalau pagi ini, siang ini, Engkau menitipkan pesan kepada kami melalui firman-Mu. Betapa pentingnya kami membangun semangat dan gairah kami. Membangun keberanian kami untuk ikut Tuhan. Untuk kami boleh menunjukkan kalau kami serius sekali Tuhan. Dalam kami belajar menghormati dan mengasihi-Mu. Maka biarlah Tuhan siang ini setiap kami sudah berdoa. Dan Kau yang menyelidiki hati. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang belajar. Berkatilah anak-anak-Mu yang berjuang ke arah sana. Jangan biarkan setiap kami berjalan sendiri Tuhan. Karena kami tahu ini pertandingan iman yang kami butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan juga. Kami ingin sekali kami Tuhan boleh temukan setia di dalam rumah Tuhan. Kami ingin sekali boleh menjadi anak Tuhan yang Tuhan katakan kami adalah sejati. Karena kami tahu Tuhan, inilah yang Kau perhatikan dari hidup kami. Ketika kerohanian kami makin maju, di sanalah Engkau disenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarlah doa kami demi nama Yesus. Amin.